Letusan yang mengubah dunia. Tahukah kamu, sewaktu Gunung Tambora di Indonesia meletus pada tahun 1815, sewaktu itu juga iklim dunia ngalamin perubahan drastis. Iklim dunia ikut-ikutan berubah sewaktu debu raksasa letusan Tambora nutupin Amerika Utara dan Eropa. Wilayah itu jadi gelap dalam waktu yang lama dan dikenal sebagai tahun tanpa musim panas. Nggak ada sinar matahari, jadinya tanaman semua pada mati dan ketutupan debu. Banyak lahan pertanian gagal panen menyebabkan bencana kelaparan terburuk pada abad ke-19. Nah, gara-gara letusan Gunung Tambora, lebih dari 92.000 jiwa tewas di Indonesia. 12.000 jiwa tewas terkena letusan, sedangkan sebagian besar lainnya tewas gara-gara kelaparan. Total lebih dari 250.000 jiwa tewas di dunia gara-gara letusan gunung berapi ini. Kebanyakan yang tewas justru akibat kelaparan dan penyakit. Hai, halo semuanya, bersama Yusuf Story di sini. Ini adalah buku karya saya yang berjudul Segala Sesuatu Tentang Bencana. Nah, buku ini diterbitin oleh Alex Media Komputindo dan bukunya bisa didapetin di toko buku Gramedia terdekat. Kali ini kita akan ungkap letusan gunung berapi yang paling mematikan di dunia dan gimana cara-cara selamat dari letusan gunung berapi yang ada di dalam buku ini. Yuk kita mulai. Kemarahan para dewa. Sejak zaman dulu, manusia sudah ngadepin bencana alam yang berulang kali ngelenyapin populasi mereka. Bencana dalam bahasa Inggrisnya adalah disaster, yang berarti kemalangan yang terjadi di bawah bintang. Soalnya, manusia kuno yakin kalau bintang dapat memprediksi suatu kejadian termasuk bencana. Manusia kuno itu rentan banget terhadap dampak bencana alam. Soalnya mereka kurang pemahaman tentang bencana tersebut. Mereka yakin kalau bencana alam itu merupakan hukuman dan simbol kemarahan dewa-dewa. Nah, balik lagi ke bencana letusan gunung berapi. Selain Tambora, letusan gunung apa sih yang banyak banget memakan korban? Salah satunya adalah letusan gunung Montpellier. Gunung ini adanya di sebuah pulau bernama Martinique di Karibia. Gunung Montpellier meletus pada tahun 1902 dan menewaskan 29.000 jiwa lebih atau hampir seluruh penduduk pulau tersebut. Luar biasa ya. Bayangin, cuma 3 orang penduduk aja yang selamat. Uniknya, di antara orang selamat adalah seorang narapidana yang terkurung di dalam penjara. Terus, letusan gunung berapi yang mematikan lainnya adalah letusan Gunung Krakatau yang terjadi pada tanggal 26 dan 27 Agustus tahun 1883. Letusan ini menewaskan 36.000 jiwa lebih. Gunung Krakatau terletak di Selat Sunda, Indonesia. Waktu itu letusannya setara 30.000 kali bom atom. Wah, luar binasa. Status gunung berapi. Nah, kalau kamu tinggal di dekat gunung berapi, sebaiknya kamu mengetahui status gunung tersebut. Kalau status gunung itu normal, tandanya nggak ada gejala aktivitas tekanan magma. Kalau statusnya waspada, berarti ada aktivitas di dalam gunung berapi. Pemantau gunung bakal ngasih penilaian berbahaya atau enggak. Kalau statusnya siaga, menandakan gunung berapi lagi bergerak ke arah letusan atau bakal nimbulin bencana. Nah, kalau statusnya awas, tandanya gunung berapi segera atau lagi meletus atau lagi keadaan kritis yang bisa nimbulin bencana. Ketika hewan melarikan diri, kamu bisa ngelatih diri buat ningkatin kewaspadaan terhadap gejala letusan gunung berapi dengan ngelihat beberapa tanda. Kamu mesti waspada kalau ada tanda-tanda kayak gini. Langit di sekitar gunung berapi tertutup awan atau asap gelap kehitam-hitaman. Kemudian terasa getaran gempa kecil yang semakin gede dan terjadi secara terus-terusan. Tanda lainnya yaitu burung-burung dan hewan liar yang ada di sekitar gunung berapi berlarian ke luar hutan. Kemudian ayam dan hewan ternak lain juga bakal mengeluarkan suara terus-terusan kayak ngasih pertanda kegelisahan akan datangnya bencana. Mending mengungsi. Sewaktu terjadi letusan gunung berapi, diam di dalam rumah bisa jadi berbahaya. Mending kamu mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sewaktu mengungsi, hindari daerah rawan bencana kayak gunung,
lembah, dan aliran lahar. Jauhi daerah yang mengarah angin dari gunung berapi buat menghindari hujan abu. Pakai aja baju yang bisa melindungi seluruh tubuh, kayak baju lengan panjang, celana panjang, topi, dan lain-lain. Terus kalau bisa pakai kacamata dan jangan pakai lensa kontak, jadi pakai aja kacamata biasa. Penting juga pakai masker atau kain buat nutupin mulut dan hidung. Setelah letusan reda, kalau kamu nggak diinstruksiin mengungsi sama pemerintah atau pengawas gunung, tetap aja di dalam rumah. Tunggu kabar dari TV, radio, atau pesan dari HP kalau keadaan sudah aman buat keluar rumah. Kalau situasi dirasa sudah aman, bersihin abu di pekarangan rumah dengan ngebasahin dulu tumpukan abu halus sebelum dibersihin pakai sekop. Terus, jangan nyalain AC dulu dan jangan ngebuka ventilasi rumah sebelum abu vulkanik benar-benar dibersihin di luar rumah. Oh iya, jangan lupa kasih tahu orang tuamu, jangan pakai kendaraan di daerah yang terkena hujan abu, soalnya bisa ngerusak mesin kendaraan. Nah, itu dia bencana letusan gunung berapi paling mematikan di dunia. Dan cara-cara kita selamat dari letusan gunung berapi. Semoga bermanfaat buat kalian ya guys. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa subscribe dan dapetin buku segala sesuatu tentang bencana di toko buku Gramedia terdekat. So, I'll see you guys in the next video. Bye!